surga di bawah telapak kaki ibumu. Artinya apa? Kau mau mendapat kemuliaan, kau mau mendapat kehebatan, kau mau mendapat penghargaan setinggi-tingginya, jawabannya ada pada orang tuamu. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ibu bapak, hadirin hadirat sidang jamaah salat subuh rahimakumullah. Di pagi hari yang sejuk dan bercampur sedikit gerimis ini, mari sama-sama kita perbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah masih menghidayahkan iman di dalam diri kita, sehingga dengan iman itu hingga detik ini kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari juga kita perbanyak kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, tepat tanggal 22 Desember yang lalu, atau pada hari Jumat kemarin, dalam hitungan kalender kita di Indonesia, tanggal 22 Desember itu diperingati sebagai Hari Ibu. Berarti hari khusus untuk ibu-ibu. Banyak orang yang merayakan, banyak orang yang mengekspresikan hari ibu itu dengan berbagai macam. Ada yang melalui media sosial mengungkapkan kepada ibunya, hai ibunda, jasamu tiada tara, padahal ibu yang nggak punya Facebook. Disampaikan di media-media betapa rindu sama ibunda, betapa sayang sama bundanya melalui WhatsApp, padahal orang tua nggak punya WhatsApp. Ada yang mengirimkan bunga kepada ibundanya, padahal ibundanya alergi sama bunga. Macam cara. Terlepas dari kontroversi pendapat yang berbeda tentang hal ini, kita mau ambil kesimpulan betapa besarnya jasa seorang ibu. Inilah yang tidak bisa kita ceritakan. Banyak orang yang ingin mencintai ibunya tapi tak pandai cara mengungkapkannya. Pada kesempatan hari ini yang kita kaji bukan hari ibunya, tetapi mari kita mencoba belajar dari sejarah. Kiranya dari sejarah yang akan kita sampaikan pagi ini makin mempertajam dan mempertebal kecintaan kita kepada ibu kita dalam arti kata birrul walidain. Ibu bapak, dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya yakin kita semua sudah sering dengar cerita ini, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Alqamah. Siapa Alqamah? Alqamah adalah orang yang baik, orang yang rajin ibadah, ibadahnya terpelihara, baik yang wajib maupun yang sunnah. Mulai dari dia pemuda sebelum menikah, Alqamah ini adalah orang baik, dan semua orang mengatakan dia orang baik.
Tetapi sesuatu yang kadang-kadang terjadi yang berbalik 360 derajat dari apa yang kita pandang. Ketika Alqamah dalam keadaan posisi sakaratul maut, sulit mulut Alqamah mengucapkan kalimatut thayyibah, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sahabat bingung. Alqamah orang baik, ibadahnya terpelihara, kepada siapa-siapa dia baik, santun, ramah, tamah. Kenapa kok ketika sakaratul maut mulutnya kaku, keluh mengucapkan kalimat thayyibah itu? Akhir dipanggillah Rasul. Rasul datang menghampiri Alqamah. Rasul menjumpai kondisi Alqamah seperti yang diceritakan oleh para sahabat. Rasul bertanya, apakah ibu Alqamah masih ada? Sahabat menjawab, masih ada ya Rasul. Panggil ibunya, suruh datang menghadap. Dijemputlah ibu Alqamah menghadap kepada baginda Rasul. Setelah sampai di hadapan Rasul, Rasul bertanya, wahai ibu Alqamah, iya. Engkau kenal siapa ini? Kenal ya Rasul. Siapa? Alqamah putraku ya Rasul. Kira-kira apa kaitanmu dengan Alqamah sehingga Alqamah seperti ini? Tolong kau ceritakan. Menangis sang ibu mendapatkan pertanyaan seperti itu dari Rasulullah. Ya Rasul, Alqamah ini sebenarnya anak yang baik ya Rasul. Dia sangat patuh kepada saya, dia sangat sayang kepada saya. Dia perhatikan kebutuhan saya, dia obati sakit saya, dikenyangkannya lapar saya. Tidak ada yang tidak baik ya Rasul. Tetapi ya Rasul, ketika Alqamah ini telah menikah dengan seorang perempuan pilihannya yang cantik jelita, kepatuhan Alqamah mulai pudar kepadaku ya Rasul. Perhatian Alqamah mulai pudar dariku ya Rasul. Sampai-sampai dia berpisah rumah denganku ya Rasul. Dia tidak tinggal lagi bersamaku ya Rasul. Dia tinggal bersama istrinya ya Rasul. Kadang-kadang dia tak pernah tegur sapa dengan saya ya Rasul. Dia tak pernah peduli saya sakit ya Rasul. Tak pernah peduli makan saya ya Rasul. Saya sakit ya Rasul, hati ini sakit, dan sampai hari ini saya belum ridha kepadanya ya Rasul. Rasul berkata, hai ibu Alqamah, apakah kau belum mau memaafkan anakmu? Sampai hari ini belum bisa termaafkan sakit hati ini ya Rasul, kata ibu Alqamah. Baik, kalau memang belum mampu memaafkan, silahkan balik. Di tengah perjalanan hendak balik, itu orang tua Rasul berkata kepada sahabat, ya sahabatku, kumpulkan kayu api. Semua kayu-kayu yang ada di desa ini, di kampung ini, kumpulkan. Untuk apa ya Rasul? Kita akan bakar jasad Alqamah ini. Mendengar kata-kata bakar, ibu yang sudah hendak beranjak meninggalkan Rasul berbalik. Ya Rasul, saya tadi sepintas mendengar kata-kata bakar ya Rasul. Siapa yang akan engkau bakar ya Rasul? Alqamah putramu. Kenapa engkau bakar ya Rasul? Bukankah engkau tak mampu dan tak mau memaafkan Alqamah putramu? Lebih baik di sini kita bakar Alqamah daripada sebelum dia merasakan azab yang sangat dahsyat di neraka. Karena dosa kepada orang tua teramat pedih hukumannya di neraka, wahai ibu Alqamah, kata Rasul. Apa kata ibu Alqamah? Ya Rasul, memang sakitnya sampai di sini belum terobati ya Rasul. Memang sampai saat ini ridho saya belum saya kasihkan kepada Alqamah ya Rasul. Tapi kalau engkau ya Rasul hendak membakar Alqamah, saya tak rela ya Rasul. Ibu mana yang sanggup melihat jasad anaknya dibakar hidup-hidup? Lantas ya Rasul,
dengan izinmu, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mulai detik ini aku maafkan kesalahan Alqamah ya Rasul. Aku redha kepadanya ya Rasul, aku ikhlas kepadanya ya Rasul. Apa yang terjadi? Begitu sang bunda ikhlas dan memaafkan Alqamah, mulutnya yang tadinya kaku, kelu, sulit berucap kalimat tauhid, mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir hayatnya, dan Alqamah mati meninggal dalam husnul khatimah. Hikayat yang pertama. Hikayat yang kedua, ada seorang sahabat Rasul yang bernama Zainal Abidin. Apa keutamaan Zainal Abidin? Di kalangan para sahabat-sahabatnya, dia ini terkenal orang yang paling patuh kepada orang tua. Suatu hari ditanya dia oleh sahabatnya, "Ya Zainal Abidin, di kalangan kita para sahabat, engkau terkenal orang yang paling patuh, paling taat kepada ibumu." Lantas kata Zainal Abidin, ada satu pertanyaan yang sangat sulit untuk diungkapkan ya Zainal. Apa itu? Meskipun engkau terkenal patuh kepada orang tuamu, khususnya ibumu, kenapa engkau seumur hidupmu tak pernah mau makan sama-sama dengan ibumu? Artinya tak pernah mau makan bersama-sama dengan ibumu. Jawaban Zainal ini yang harus kita renungkan. Kualitasnya ini yang perlu kita renungkan. Apa jawab Zainal? Wahai saudaraku, wahai sahabatku, saya khawatir, saya takut yang selama ini saya sangat patuh, yang selama ini saya sangat mengerti, yang selama ini saya sangat menjaga perasaan orang tua saya, khusus ibu saya. Saya khawatir ketika nanti saya makan sama dengan orang tua saya, satu meja dengan ibu saya, tiba-tiba saya mengambil satu lauk yang saya takut lauk yang saya ambil itu adalah incarannya, kesukaannya. Gara-gara saya terlebih dahulu mengambil lauk itu, dia tak jadi makan lauk itu pada dia suka. Ini yang saya jaga, kata Zainal Abidin. Sampai seperti itunya menjaga hati seorang ibu. Allah karim. Belum lagi seorang sahabat Rasul yang bernama Uwais Al-Qarni, yang sampai-sampai Rasul berpesan kepada Umar, berpesan kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, ya Umar, kalau engkau mau tahu seseorang yang doanya pasti diijabah oleh Allah, lihat dan carilah seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni yang berasal dari Yaman, minta doakan kepadanya." Abu Bakar, Umar bingung. Rasulullah juga kan orangnya doanya dikabulkan Allah, kenapa mesti disuruh kepada Uwais Al-Qarni? Umar bin Khattab setiap hari mencari dan mencari. Setelah diketahui apa kira-kira amalan Uwais Al-Qarni, Allahu Akbar, ternyata Uwais Al-Qarni mempunyai amalan yang sangat maha dahsyat, yaitu berbakti kepada ibunya. Konon cerita dalam riwayat ketika ibunya Uwais Al-Qarni hendak meninggal dunia, Uwais bertanya, "Wahai bunda, apa kira-kira niat yang ingin kau laksanakan, atau cita-cita yang ingin kau raih sebelum engkau meninggal?" Ibunya berkata, "Saya ingin haji, wahai anak." Apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni? Dia beli seekor, dalam bahasa kita sekarang bikinlah lembu. Lembu yang masih anak-anak. Dibelinya satu ekor lembu ini, dibuat satu kandang lembu ini jauh dari rumahnya, agak di atas bukit sedikit. Tiap pagi digendongnya lembu ini, diantar ke kandang, dijemput, diantar ke kandang, sampai besar itu lembu. Untuk apa? Ketika ditanya, "Untuk apa kau lakukan itu, wahai Uwais?" "Saya ingin dan cita-cita saya hendak menggendong ibu saya untuk berangkat haji."
Kalau saya sudah terbiasa menggendong beban berat ini, saya akan terbiasa dan sanggup menggendong ibu saya untuk berangkat haji, kata Uwais Al-Qarni. Subhanallah. Ibu bapak hadirin hadirat sidang jamaah salat subuh rahimakumullah, dari riwayat ini mari kita merenung diri sendiri. Kalaulah sahabat-sahabat Rasul Alqamah yang abid, yang ahli ibadah, gara-gara menyakiti hati ibunya, barangkali hanya sekali menyakiti hati ibunya, sudah ditampakkan Allah luar biasa sengsaranya, masih hidup di dunia. Tanyakan kepada diri kita, kita ini berapa kali menyakiti hati ibu kita? Berapa kali dari ucapannya yang kita lawan? Bukankah Rasul pernah mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat? Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Bukankah Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana? Penghambaan setelah Allah dan Rasul adalah kepada orang tua. Banyak dalil-dalil, banyak kisah-kisah yang menjadi inspirasi bagi kita betapa mulianya orang tua itu. Bahkan saya harap kita semua tersindir. Banyak kata-kata mutiara yang pernah mengatakan, dan saya yakin kita semua dan harus tersindir dengan itu. Satu ibu mampu menjaga 10 anak, tapi 10 anak belum tentu mampu menjaga satu orang ibu. Satu orang tua yang miskin sekalipun mampu menjadikan anak-anaknya yang jumlahnya 10 menjadi orang-orang yang sukses. Tapi 10 anak yang sukses belum tentu mampu merawat satu orang tuanya yang miskin. Jelas kata Rasulullah, surga di bawah telapak kaki ibumu. Artinya apa? Kau mau mendapat kemuliaan, kau mau mendapat kehebatan, kau mau mendapat penghargaan setinggi-tingginya, jawabannya ada pada orang tuamu. Tidak ada anak yang berbakti kepada orang tuanya yang tidak mulia hidupnya. Dan banyak terjadi anak yang hebat, anak yang kaya, anak yang berpangkat terpuruk jatuh ke titik nol gara-gara dia tidak mendapatkan doa dari ibunya dan ayahnya. Mudah-mudahan dari kisah para sahabat ini menjadikan kita hamba-hamba Allah yang senantiasa beribadah kepadanya, menghambakan diri kepadanya, dan berusaha menjadi seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita berdoa, kiranya ayahanda kita, bunda kita yang masih hidup bersama kita, masih Allah beri jatah kesempatan kita berbakti kepadanya. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Jangan sia-siakan peluang ini. Karena banyak orang yang mau berbakti kepada orang tuanya, tapi tidak ada tempat lagi dia untuk berbakti karena orang tua telah tiada. Dan bagi orang tua kita yang telah tiada, mari senantiasa kita perbanyak berdoa kepada Allah. Kirimin doa kepadanya, kirimi Fatihah kepadanya, karena hanya itulah sebagai ajang penyambung kita dengan mereka yang telah tiada. Mudah-mudahan orang-orang tua kita yang masih hidup Allah panjangkan umurnya, amin. Allah beri mereka kesehatan, Allah beri mereka keberkahan, sehingga mereka tetap menyayangi kita meskipun mereka seharusnya kita yang menyayanginya. Dan kepada orang tua kita yang telah tiada, yang telah dipanggil Allah terlebih dahulu dari kita, kita juga berdoa kiranya Allah lapangkan kuburnya, terangkan kuburnya, selamatkan mereka dari azab kubur, tentunya juga azab akhirat nanti. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah pilihan yang dicintai Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didik anak kita menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang saleh, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in
billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.